Mohon izin teman-teman, Bapak Ibu semua untuk menyampaikan mewakili kelompok 3. Yang pertama adalah tentang profesional, yaitu kemampuan ASN untuk memiliki keterampilan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang dan jenjangnya masing-masing. Kemudian implementasinya, yaitu yang pertama mematuhi segala peraturan yang berlaku di KLHK. Yang kedua, menyelesaikan semua tugas yang diberikan dengan tepat waktu dan tanpa mengeluh. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan instansi dibandingkan kepentingan pribadi. Yang keempat, menjunjung tinggi semangat kerja. Jadi dari keempat itu sebetulnya kita sudah melaksanakan selama beberapa hari ini, alhamdulillah. Kemudian studi kasusnya adalah yang pertama, menolak ajakan teman ke kantin saat jam kerja. Yang kedua, melaksanakan tugas pimpinan sesuai dengan SOP yang berlaku tanpa memandang hubungan kekeluargaan maupun teman. Yang ketiga, wah ini yang berat ini, mengutamakan lembur untuk menyelesaikan tugas dari pimpinan dibandingkan makan malam dengan pacar. Membuat laporan sesuai metodologi yang berlaku, sesuai dengan misalnya dengan kepustakaannya harus dicantumkan, ya harus dicantumkan misalnya gitu ya. Kemudian tidak menunjukkan keadaan hati yang galau di kantor. Jadi dari rumah banyak urusan ke kantor, akhirnya kerjaannya jadi berantakan, itu tidak profesional. Kata yang nulis. Selalu siap melaksanakan tugas, menjaga nama baik instansi. Nah ini yang penting, tetap mengikuti orientasi meskipun sepekan lagi menjelang menikah. Fakta kalau kita diundang, Pak, maksudnya. Yang ketiga, yang kedua yaitu jujur. Jujur yaitu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan serta kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Yang pertama, menyampaikan informasi secara akuntabel kepada semua pihak atau stakeholder. Yang kedua, menolak semua bentuk gratifikasi. Kemudian ini studi kasusnya, melakukan kegiatan inventarisasi sesuai dengan metode dan pada jalur yang telah ditentukan. Kebetulan ini studi kasus dari Mas Danang. Ketika di lapangan maka harus dilakukan sesuai dengan metodenya dan pada jalur yang telah ditentukan. Tidak boleh misalnya tadi kita jalan suruh belok kanan malah belok kiri. Berarti kalau dikasih kopi jangan diminum. Kemudian menyampaikan hasil kegiatan inventarisasi berdasarkan hasil perjumpaan dengan berpatokan pada pustaka yang ada. Ini juga sama tadi dengan beberapa kelompok yang sudah disampaikan, yaitu menggunakan barang milik negara hanya untuk kepentingan dinas, tidak untuk kepentingan pribadi. Ini individual, absen atau presensi dilakukan secara pribadi, tidak titip. Misalnya suami istri kerja, suaminya berangkat keluar. Mas Obin nggak boleh ya, Mas Obin ya? Loh, Pak Obin istrinya satu
yang terakhir yang paling heboh, saya menyampaikan laporan keuangan secara jujur atau SPJ-nya harus jujur, tidak boleh fiktif, dan mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan, kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari, baik di rumah maupun di kantor kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang Profesor. Ini hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama itu jujur. Jujur adalah sikap transparan, akuntabel, integritas apa adanya, tidak curang, sesuai fakta yang terjadi tanpa membuat kebohongan. Contoh implementasinya itu tidak menyalahgunakan jabatan atau wewenang. Yang kedua, melaporkan kekayaan sesuai dengan fakta. Tidak melakukan manipulasi data, Pak. Melakukan pertanggungjawaban kegiatan dengan benar, tidak menyimpang. Terus berani mengakui kesalahan, terus jujur dalam mengisi presensi kehadiran, Pak. Jadi tidak di luar handphone gitu, Pak. Terus yang kedua itu definisi ikhlas. Ikhlas itu bekerja tanpa pamrih, sesuai tugas dan fungsi maupun penugasan khusus, tidak mengeluh, Pak. Terus melihat pekerjaan itu sebagai ibadah. Itu harus penting. Terus contoh implementasinya yang pertama itu tidak mengharapkan imbalan atau gratifikasi dalam melayani masyarakat. Tidak mengharapkan atau tidak menerima? Tidak mengharapkan, Pak. Kita ikhlas bekerja. Tidak berharap, tapi ada yang ngasih, kan? Pak, ikhlas itu berawal dari hati ya, Pak, ya. Jadi kalau kita ikhlas tanpa berharap itu nggak ada. Yang kedua, bersedia dinas meski meninggalkan keluarga dan orang-orang tersayang. Terus selanjutnya dan dengan tekun antusias tanpa mengharapkan pujian. Jadi kita mau dipuji. Dan terus selanjutnya bersedia menanggapi pihak-pihak yang membutuhkan meski pekerjaan pribadi banyak. Selanjutnya ikhlas dan siap ditempatkan di mana saja. Ikhlas itu bersedia bekerja lembur bila deadline diminta selesai mendadak. Kan kadang atasan gitu ya, Pak, ya. Minta selesai mendadak, kita harus ikhlas. Kita terima, kita kerjakan dengan baik. Sekian saja dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita kan sudah bekerja, Pak, ya? Ya. Sudah bekerja, terus orang lain mau memberikan sesuatu kepada kita. Yang pertama itu kita didasari dengan ikhlas, Pak. Jadi kita itu bilang jujur bahwa apa yang sudah kita kerjakan ini sudah digaji oleh negara, gitu, Pak. Dan kita untuk ikhlas, kami mengambil poin intinya, yaitu perbuatan yang sifatnya kerelaan hati dan ketulusan hati tanpa mengharapkan imbalan atau balasan apapun. Karena ikhlas itu ya sifat ya, Pak, bukan sikap. Jadi semuanya berdasarkan dari hati. Kemudian untuk mengimplementasikan pekerjaannya, untuk secara umum
kami mengambil contoh seperti melaksanakan tugas atau arahan dari atasan ataupun rekan kerja kita di luar tupoksi dengan tenang, dengan bahagia, tidak mudah marah, dan tidak mengharapkan imbalan, bayaran ataupun janji manis dari atasan maupun rekan. Kemudian yang kedua, melaksanakan kegiatan di luar jam kantor tanpa mengeluh. Itu sifat kita juga ya, jangan sampai ada keluhan. Kemudian yang terakhir, mementingkan tugas negara di atas kepentingan pribadi. Ini sama ya dengan kelompok sebelumnya. Dan untuk contoh nyata saat kita di sini, contohnya saya di sini di kelompok satu kelompok dengan Bang Oben. Ya walaupun Bang Oben kayak gitu ya. Walaupun Bang Oben lucu, tapi mengesalkan. Tapi dia tetap ikhlas menjalani kelompok bersama Bang Oben. Kelompoknya diganti lah. Bercanda. Kemudian yang kedua itu ada tanggung jawab. Nah untuk tanggung jawab ini sikap ya, sikap kita sebagai bukan cuma ASN, seluruh kayaknya Pak, semua manusia wajib mempunyai sikap tanggung jawab, yaitu melakukan semua tugas dan kewajiban dengan sungguh-sungguh dan sesuai waktunya. Untuk implementasi pada pekerjaan itu di saat kita melaksanakan tugas yang berpotensi menimbulkan masalah, Pak. Karena di setiap pekerjaan pasti ada resikonya ya Pak. Jadi kita tetap menyelesaikannya, tidak lepas tangan ataupun tidak melempar masalah ke rekan kerja lainnya. Kemudian untuk contoh yang kedua, menggunakan dan menjaga barang milik negara. Salah satu contoh kita mendapatkan amanah untuk menjaga motor dinas. Nah itu kan ada SOP-nya ya Pak dalam kita memelihara dan menjaga, apakah dia ganti oli, ganti ban. Nah itu menjadi tanggung jawab dan kita harus sadar akan tanggung jawab tersebut. Kemudian yang terakhir, menjaga data dan informasi instansi dan memeliharanya. Nah untuk ini tanggung jawab setiap ASN bahkan seluruh pegawai di lingkup instansinya masing-masing, karena beberapa ya sesama kita kadang mengetahui entah itu RHS ataupun apapun itu dalam lingkungan kerja kita, dan itu menjadi tanggung jawab kita untuk saling merahasiakan atau menutupi, atau mungkin jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan itu sampai ke telinga yang di luar. Dan itu menjaga salah satu cara kita untuk menjadi bertanggung jawab atas informasi yang ada di lingkungan kita. Sekian Pak dari kami. Saya ucapkan terima kasih untuk waktunya. Silakan. Baik, terima kasih. Kita jawab ya. Terima kasih. Ini bisa semua ya dilakukan ya. Insya Allah. Yang sulit ada? Bisa semua ya. Nah, jadi memang ini sama mirip tadi yang harapkan imbalan ya. Imbalan. Kalau bekerja nggak dikasih imbalan? Ikhlas? Alhamdulillah nggak dikasih, nggak mau bekerja pastinya kan. Jadi memang kita tidak sendiri-sendiri nih. Setiap nilai ini ada ikhlas ya. Sudah ikhlas saja, yang lain nggak bisa. Ada profesional. Kalau bekerja ya harus dibayar. Nah, ya. Tapi kalau misalnya mau dikasih uang tambahan, mungkin kita tidak mengharap itu. Kita sudah digaji misalnya. Baik, silakan dari kelompok lain komentar, pertanyaan. Pak Ain lagi, silakan. Tanya aja belum bisa jawab. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin presentasinya sangat bagus, gitu ya, menjelaskan komprehensif dan implementasinya meskipun ada kelompok lain yang sama,
tapi implementasinya ada apa, punya authenticity gitu, punya apa, keunikan. Contohnya untuk yang data informasi itu ya, Pak, di apa, nilai tanggung jawab, kita itu biasanya punya keluarga yang mungkin pekerjaannya itu berhubungan dengan informasi-informasi yang dibutuhkan ya, atau yang kita miliki gitu ya. Misalnya keluarga kita bisa orang tua, saudara gitu ya, yang punya pekerjaan, misalnya kalau kayak mereka konsultan atau apapun, ada nggak pekerjaan di sana, di mana, kapan waktunya, berapa harganya, ikut lelang dan sebagainya. Bagaimana menyikapi hal-hal tersebut, padahal mereka itu adalah saudara dekat dari kita. Mohon izin untuk dijawab, Bang Mobil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada request khusus yang jawabnya. Ya, terima kasih. Kan baru terima kasih. Ya, terima kasih. Saya akan coba menjawab dengan semampunya. Ya, yang pertama, pertanyaannya tadi kan bagaimana dengan kalau ada keluarga kita gitu. Sebenarnya kan data atau informasi itu yang ada yang bisa kita informasikan dan ada juga yang tidak bisa kita informasikan. Untuk data yang bisa kita informasikan, misal masalah lelang atau segala macam, kan ada website-nya sendiri. Bagaimana kegiatan apa yang bisa kita lelang, kegiatan apa yang bisa ini. Untuk informasi-informasi yang tidak kita bisa kita informasikan walaupun terhadap keluarga sendiri, yang pastinya kita kan sebagai ASN. Ini saya sering sampaikan, pelatihan dasar ya, ini kan pelatihan dasar juga ya, itu bisa menjadi momentum ya, teman-teman, momentum kalau pengen tadi berusaha berubah, walaupun lingkungannya mungkin belum siap mendukung ya. Kenapa? Karena nanti alasannya gampang, oh Pak, saya baru belajar Pak gitu. Masa harus baru belajar kemarin tentang nilai-nilai yang nggak boleh. Jadi ada alasan momentum-momentum yang mungkin bisa teman-teman pakai ya. Beda mungkin tiba-tiba berubah gitu ya, orang aneh kan. Nah, saya harapkan teman-teman setelah ini apa yang mungkin belum bisa dilakukan itu silakan berusaha ya. Tadi saya dengar tuh ada beberapa tuh ya, kayak SPC juga hari, apalagi yang agak sulit. Absen, masih nitip, apalagi suami istri ya. Itu ya. Nah, itu barangkali sudah mulai berusaha. Momentum lepas pelatihan lulus belajar adalah salah satu yang baik yang bisa teman-teman lakukan dengan yang kuat, berusaha untuk sedapat mungkin melaksanakan nilai-nilai yang sudah kita sepakati di KLK. Baik, itu barangkali dari saya, teman-teman sampaikan. Baik, terima kasih Pak Asep memfasilitasi kami dengan cukup bagus ya. Saya lihat ini Pak Asep, teman-teman ini ya memang hebat-hebat. Saya mulai hari pertama, hari kedua setiap tugas dikerjakan dengan profesional dan tanggung jawab. Selesai dengan baik, ya. Dengan kerjasama yang bagus, ada juga kan gitu ya. Nah, itu. Sama. Jadi mohon Pak PCA ini harus lulus semua ini. Baik, ya. Senior ini. Yang dulu senior kan? Ini tapi ini saya pikir saya lihat memang hebat-hebat ya. Saya pikir semua yang jelas ini tadi sudah untuk ini ya, semua memahami ya, dari pengertian sudah biar melihat itu, tapi semua memahami dari 8 nilai tadi ya, nilai tadi dan tadi memang sepertinya Pak Anomo, sepertinya dari mulai hari pertama itu teman-teman sudah menjalankan 8 nilai budaya ini ya. di sini. Tapi ini bagus.
itu ya. Coba dilakukan di tempat. Tapi sini, ya. Hari pertama kan ya. Mudah-mudahan yang tadi ada. Tapi memang tadi Pak Asep sampaikan yang paling susah tadi yang dibicarakan, ya, klasifikasi. Tadi sudah dijawab Pak Asep ya. Kebetulan saya ini mulai tahun berapa itu ngajar, sekarang ada anti korupsi. Dulu ada materi anti korupsi. 3 hari sendiri itu, ya, sendiri itu anti korupsi. Nah Pak Asep ya. Tadi yang tadi sampaikan lah ya, masih macam-macam. Namanya di PNS ini ada pusing juga kalau yang masih baru-baru ini. Tadi ada 5 hari jadi 3 hari saja dibayar. Mantap, ya. Nanti yang ngurusi orang pusat ngurusi ada seminar, workshop, hotel yang harganya 1 orang dinaikan, itu ya, itu banyak. Tapi sebenarnya tadi pesan Pak Asep, ini bisa kita menolaknya, ya, menolak dari pimpinan. Tapi harus kita lihat komunikasinya, ya. Kalau pimpinan lagi enak, seger, kita mulai bicara tadi yang kita habis dapat nilai-nilai dasar, baru mulai awal, atau pesan dari orang tua, bahasa tidak sulit, sampaikan, kepala akan memahami. Ya. Oke, tidak apa-apa. Tapi jangan pas lagi musim-musim banyak kerjaan, tahu-tahu datang, Pak, saya nggak mau, Pak. Nah, kantor itu. Nah, pernah dulu ada beberapa teman waktu belajar pasar sempat nangis itu, begini, nanti terus nangis ya. Karena materi itu yang nangis, kenapa saya? Bagaimana saya setiap hari disuruh begitu, ya. Macam-macam. Itu tadi caranya sampaikan, tapi pas enak ya, karena ada pas ini momen-momen yang bagus, ini saya masuk, ya, ngobrol biasa gitu, dengan alasan-alasan yang disampaikan Pak Asep tadi. Dan saya sampaikan begitu, ada yang 3 bulan setelah itu telepon saya, Pak, alhamdulillah Pak, pimpin saya tahu dengan itu. Meskipun itu enggak akan, memang dengan pimpinan agak susah juga. Di PNS ini akan menghilangkan itu agak susah juga ya. Karena begini, contoh 17 Agustus ada acara, ya, kita harusnya dari kita juga, oh Pak, harus ada hadiah, harus ada door prize. Dari mana duit? Ya, itu diawali dari kita juga kan, ya. Kita yang minta, Pak harus door prize Pak, ini kulkas apa kan itu, sepeda kan gitu ya. Uang dari mana pimpinan kita kepala balai ini? Kecuali kalau itu, ya, kecuali ada revisi untuk khusus apa pimpinan gitu ya. Nah, ada banyak. Tapi bisa dijalankan dari pesan Pak Asep, coba mulai jujur memang bisa. Selain jujur dari tadi itu, apa kira-kira yang ini pengalaman ya? Kira-kira yang susah lagi. Ikhlas itu memang dari kalau secara ini tadi kerjasama tadi gimana ya? Ada koordinasi. Koordinasi itu katanya mudah, kita setiap rapat, kita harus berkoordinasi, kan? Tapi itu sampai sekarang itu yang paling susah itu. Ya kalau ikhlas tadi kita sendiri ya, biasanya kan gitu. Jujur mungkin bisa tadi, ya, jujur memang susah. Tadi kerjasama yang koordinasi tadi, ya kementerian koordinasi ini sangat susah. Di kantor yang kecil ini antar seksi, ya coba koordinasi dengan sana, apalagi berhubungan dengan jangan susah sekali. Itu paling susah. Nah, koordinasi biasanya dengan komunikasi. Ya, komunikasi tadi. Tapi koordinasi itu paling susah. Coba nanti kerja. Ya. Coba koordinasi dengan sana untuk pelaksanaan ini.
ego, biasanya ego sektoral, ego. Kita ada BI untuk kerjasama koordinasi kadang susah juga nih. Jujur nih, ya. Karena kita, koordinasinya kita sama susah banget. Ini kebetulan enak ini, kerjasama enak banget nih, ya. Sehingga udah terus nih. Itu ya. Jadi satu nanti koordinasi tadi, kalau jujur, ikhlas dari kita sendiri ya. Harus ikhlas itu jujur itu ya. Nah, koordinasi nanti pengalaman Pak Abidin yang pernah di struktural lama bisa cerita tentang susahnya berkoordinasi. Ya, mudah-mudahan dengan sedikit ini cukup memahami, tolong dikerjakan, mudah-mudahan nanti sampai kira-kira berapa puluh tahun lagi, 30 tahun lagi jadi ASN, mantap. Nah itu Pak.